Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alamanda Yunir Al-Fazari dan juga rekan saya Beni Nur Yahya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana cara penggunaan sistem yang telah kami rancang. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan sistem yang telah kami buat berjudul dengan Sistem Informasi Perawatan Laboratorium Politeknik Negeri Subang. Kami menginisialkannya dengan SIPLAB. SIPLAB sendiri merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Perawatan Laboratorium Politeknik Negeri Subang. Untuk tahap berikutnya, kami akan memandu Anda semua untuk melihat tutor sistem yang telah kami rancang. Dan tutor ini akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri, yaitu Beni Nur Yahya. Oke guys, di sini kami akan menjelaskan sistem yang telah kami kembangkan atau kami buat gitu. Dimana di sini kami membangun sistem rancangan bangun sistem informasi perawatan laboratorium Politeknik Negeri Subang. Nah, di sini di login ini, di tampilan awal login ini kami menggunakan 3 aktor. Yang pertama itu ada admin, kepala lab, dan mahasiswa. Misalkan kita mau masuk ke halaman admin, di sini ada admin dan hak aksesnya itu admin. Dan kenapa ini hak aksesnya admin? Jadi ini sebenarnya mohon maaf kami jelasin terlebih dahulu. Nah, jika si aktornya admin, maka hak aksesnya harus admin. Tidak bisa gitu kalau misalkan admin masuk ke kepala lab, soalnya di sini udah ada role-nya masing-masing dan hak aksesnya masing-masing. Ya admin, kepala lab ya kepala lab, seperti itu. Jika kita misalkan nih hak aksesnya kepala lab, maka akan error gitu. Maka akan menampilkan pesan atau login gagal, seperti itu. Kita masuk ke halaman admin dulu, seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman admin. Nah, ini kita menampilkan ada selamat datang di Laboratorium Politeknik Negeri Subang. Nah, di sini di admin ini selain ada fitur kelola anggota, di sini juga di admin ada bisa menampilkan data per ruangannya. Misalkan ini di ruangan kepala lab RPL itu datanya seperti ini. Di sini di jaringan datanya seperti ini, seperti itu. Di lab SI ada data lab SI ruangannya, itu di MDI ya, ada ruangan MDI gitu. Di UI UX sama kayak ini datanya gitu, ada data di ruangan UI UX. Nah, sebenarnya gitu di admin juga ada fiturnya sendiri gitu. Dan di mana di fiturnya sendiri itu ada kelola anggota. Nah, di kelola anggota ini di admin itu bisa di kelola anggota itu bisa tambah, edit, hapus. Kita contohkan langsung aja gitu ya. Tambah di sini fitur, klik fitur tambah 10 70 10 10 1 20 aja 20. Di sini Herman semester 4 kelas. Nah, maka akan menampilkan nama mahasiswa dengan Herman. Kita cari aja di sini di search Herman. Nah, seperti ini. Selain di search juga kita bisa langsung ke next gitu. Sini di nama mahasiswa di fitur kelola itu ada edit ya, kita bisa mengedit yang tadi. Misalkan kita menjadi semester 6 lalu ubah, maka datanya akan terubah. Tinggal next kita untuk melihatnya. Ketika kita mau menghapus, tinggal hapus aja gitu. Maka datanya akan terhapus, nggak akan ada gitu. Nah, ketika next juga tidak bisa karena tadi datanya sudah dihapus dan tidak memenuhi syarat. Jika sudah enterisnya sudah melebihi 10, maka bisa next, seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya kita masuk ke halaman kepala lab ya. Kita untuk logout dari atau keluar dari halaman admin, kita klik ini dan sign out, maka akan menampilkan pesan Anda sudah logout di halaman admin itu sudah keluar seperti ini. Oke, selanjutnya
di kepala lab ya, dimana di kepala lab ini ada ruangannya. Misalkan kepala lab ya, kepala lab RPL ya yang memegangnya ya kepala lab yang memegang RPL. Tapi hak aksesnya mah sama, tetap kepala lab, cuman bedanya ruangan dan pemegangannya. Misalkan jaringan ya dipegangnya sama kepala lab siapa gitu. Maka di sini misalkan RPL ya, kita contohin kalau misalkan kalian belum mengerti. Misalkan di sini ada RPL, kita kepala labnya tetap ya RPL, ini ruangannya gitu. Ini ruangan RPL, kita mau masuk ke ruangan RPL dan yang megang kepala lab ruangan RPL ini. Ketika kita login, nah maka kita akan ditampilkan di dashboard selamat datang di Laboratorium Politeknik Tinggi Subang dengan kepala lab Pak Iqbal, seperti itu. Nah di sini kelola alat dan ruangan itu kelola alat dari ruangan RPL sendiri gitu. Nah seperti ini. Di sini ada detail, edit, hapus. Ketika kita klik fitur detail, maka sama di sini akan menampilkan data-data atau keterangan dari alatnya. Di ruangan RPL itu ada alat mouse dengan 33 dengan kondisinya baik, dan keterangan alatnya juga baik, seperti itu. Di sini kita bisa menambahkan fitur tambah. Misalkan 10 dengan kodenya, alatnya CPU misalkan alat video misalkan 33 dengan kondisi alatnya rusak misalkan. Yang rusaknya itu apa gitu, keterangannya misalkan kondisi kabel CPU rusak. Ini berarti misalkan stoknya itu 2 dengan alat ruangan CPU dengan stok 2 CPU dengan kondisinya rusak itu karena kondisi kabel CPU-nya itu rusak. Nah, di sini kita ngambil fotonya, foto CPU sesuai alatnya. Nah, seperti itu. Di sini juga kita bisa edit, misalkan tadi dengan kondisinya yang CPU-nya rusak misalkan dengan baik, kita bisa edit kondisinya baik, dari kondisi baik, keterangannya juga baik, kondisi alat baik, fotonya kita ngambil tadi CPU. Maka data yang tadinya rusak itu dengan keterangannya rusak, maka kondisinya sudah diubah menjadi baik dan kondisinya baik. Nah, ketika kita mau menghapus atau klik hapus, maka akan dalam pesan apakah Anda yakin ingin menghapus, kita klik OK, ya datanya sudah terhapus. Nah, di kepala lab per kepala lab atau per ruangan kepala lab yang masing-masing itu kepala lab itu memegang juga ada fitur konfirmasi peminjaman, bahwa si data ini tuh sudah dipeminjam, sudah dikonfirmasi atau belum. Nah, misalkan ini ya, berarti ini si mahasiswa yang bernama Alamanda dengan nama mata kuliahnya pemrograman web, dosen pengampunya Pak Iqbal, nama alatnya komputer. Dia meminta persetujuan bahwa datanya itu, data peminjamannya itu mau dikembalikan gitu, bahwa harus dipersetujui oleh kepala labnya. Misalkan kalau kita sudah dia mahasiswa itu sudah mengembalikan, ya kita klik gitu. Misalkan menunggu itu kan persetujuan dulu dari kepala lab, dari kitanya gitu misalkan. Nah, misalkan kita kepala labnya, kita misalkan oke, maka datanya akan sudah dikembalikan, maka akan menampilkan di kelola pengembalian dengan nama Alamanda, datanya sudah dikembalikan, seperti itu. Nah, seperti itu. Di sini misalkan dengan nama mahasiswa Benny ketika dikembalikan, maka akan menampilkan Benny yang pas nama dan data seperti itu.
Kita misalkan mau ke, nah di sini tuh data ya, ini tuh data yang sedikit menjelaskan gitu. Di konfirmasi peminjaman itu, ini tuh data dari mahasiswa yang minjam dan yang sudah mengembalikan seperti itu. Ketika kita mau kembali atau keluar ke halaman pertama, kita langsung klik ini, misalkan kita login sebagai kepala lab lagi ya, tapi di ruangan jaringan sama saja gitu, fitur-fiturnya kayak gitu, cuman membedakannya itu cuma data per ruangannya ya, jaringan ya data alat dan jaringan ya di jaringan doang gitu. Seperti ini, hak asli kepala lab. Kita login. Nah, itu sama saja gitu. Di sini ada konfirmasi peminjaman, di halaman konfirmasi peminjaman ini ada data peminjamannya, lalu pengembaliannya, dan di sini ini yang menjadi pembeda per ruangannya gitu, dimana yaitu di sini tuh ada data alat jaringan, ya udah data alat jaringan gitu, seperti itu. Juga ada detail edit hapus sama kayak di ruangan FPL seperti itu. Mungkin di sini kami tidak menjelaskan ya, soalnya sama gitu ya, kayak di ruangan FPL fitur-fiturnya itu sama seperti di ruangan FPL. Kita tambah edit dan detail dan hapus itu sama saja. Kita langsung next itu, lanjut ke ruangan MDI. Kita logout, akan menampilkan pesan seperti ini. Di sini MDI karena kita mau masuk ke ruangan MDI. Nah, ininya kepala lab. Kenapa kepala lab ya? Ini berarti MDI ya. Di ruangan MDI itu kepala labnya siapa? Gak bisa di ruangan MDI ya, masuk ke mahasiswa kan, yang megang ruangan MDI itu kepala lab bukan mahasiswa, seperti itu. Kita login. Sama di sini juga ada data ruangan di MDI-nya, konfirmasi peminjamnya sama, pengembaliannya juga sama, seperti itu. Kita lanjut aja next ke ruangan UI UX. Yang memegang UI UX siapa? Misalkan UI UX, kita masuk ke ruangan UI UX ya, kita pengen tahu itu data di ruangan UI UX itu ada apa aja dan yang memegangnya itu siapa. Nah, oh iya tadi lupa, saya nggak menjelaskan. Nah, di sini di ruangan UI UX itu yang memegang ruangannya itu kepala labnya itu Bapak atau varian. Di sini ada data ruangan UI UX. Nah, seperti itu, ada detail, edit, hapus, fiturnya itu ada tambah, sama sini ada konfirmasi, pengembalian, seperti itu. Nah, selanjutnya ada lab SI terakhir. Lab SI, masuk kita ke ruangan lab SI, ke kepala lab SI. Nah, di sini ada Pak Selamat itu kepala lab yang memegang ruangan SI. Datanya juga sama gitu. Nah, di sini ada detail gitu di ruangan lab SI itu gitu, dengan nama alat komputer, dengan stoknya itu 6, dengan kondisi stoknya itu 6 dengan kondisi 6 komputer. Di ruangan lab SI dengan kondisi alatnya rusak, keterangannya itu karena kenapa rusak, bukan rusak ya, lebih ke ya itu termasuknya rusak sih, cuman Windowsnya itu belum diupdate dan kabel komputernya rusak serta komputernya lelet dikarenakan belum diupdate, seperti itu. Nah, di sini untuk halaman konfirmasi peminjaman dan pengembalian sama gitu, kayak yang sebelumnya seperti itu. Nah, kita kalau mau keluar ke halaman kepala tinggal save out seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita misalkan mau masuk ke halaman mahasiswa. Nah, di sini kita masuk ke halaman mahasiswa ya. Kita hak aksesnya harus mahasiswa. Kita mau masuk ke halaman mahasiswa. Nah, di sini masuk gitu. Akan menampilkan dashboard, selamat datang di laboratorium
Laboratorium Politeknik Negeri Subang, di mana di sini ada mahasiswa yang sudah masuk itu Alamanda. Nah, di sini ada datanya itu ruangan jaringan, data yang mau dipinjam itu ada ruangan RPL, ada ruangan MDI. Ini data-data yang mau dipinjam nih. Ada ruangan UI UX, pengembalian ruangan DSI gitu. Nah, misalkan kita mau meminjam itu di ruangan RPL gitu dengan mouse gitu ya, kita langsung klik pinjam, maka akan ditampilkan seperti ini. Misalkan 20 aja ID-nya. Markunya siapa ya? Kita misalkan nama markunya bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris itu Pak yang bahasa Inggris siapa ya? Misalkan Apsi aja deh. Apsi itu project aja. Project 2 itu Bu Haryati ya. Sebenarnya alat yang kita mau pinjam itu kan mouse, yang kategorinya itu alat. Hari akan Kamis aja, Selasa deh, Rabu aja kan, Rabu, dan kondisi alatnya itu baik. Maka akan menampilkan ke peminjaman di sini, ke halaman peminjaman dengan nama Alamanda, dengan nama mata kuliah itu project, dengan dosen pengampu Bu Haryati. Nah, dengan alat yang dia pinjam itu mouse, alatnya kategorinya alat, dengan tanggal peminjam itu tanggal 2022 bulan 6 tanggal 22 hari Rabu gitu. Jika dia belum dikembalikan maka akan menampilkan seperti ini. Ketika si mahasiswa mau mengembalikan, maka akan ada pesan alat akan dikembalikan, tunggu persetujuan dari kepalanya. Di sini tuh kita harus menunggu persetujuan dari kepalanya. Misalkan klik OK. Nah, kita kembali lagi ke halaman ini. Nah, menunggu yang tadi ada di kepala lab, menunggu tadi itu yang menunggu itu data-data mahasiswa yang menunggu persetujuannya. Jika sudah, kan tadi kepala lab sudah dikembalikan, maka akan menampilkan seperti ini. Tapi si mahasiswa benar-benar emang sudah dikembalikan seperti itu. Kalau kita mau kembali ke halaman awal, mungkin kita tinggal klik mahasiswanya, tinggal cek output. Nah, mungkin cukup sekian ya dari penjelasan sistem atau demo sistem yang kami kembangkan tadi. Mohon maaf itu apabila ada kekurangan gitu dari sistem kami. Sekian dan terima kasih. See you next video. Mungkin cukup sekian hasil pembahasan mengenai panduan tutorial yang telah diberikan kepada kalian semua mengenai sistem yang kami rancang. Kami dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.